không? Nhỏ không? Sour. Sao luôn là ngon. Ngon không bà? Ngon. Dễ rồi đó không? Đây ăn lychee nó. Lychee hả nó? The meat. Chiêu nữa là còn dễ hơn đúng không? Không có lychee đây nói. Con để về nó múc Chua mà giống dải cái Chua. cái này chua. South Korean. No. South Korean. Indonesia. Indonesia. Yeah, you know that? You know Indonesia? Giỏi quá vậy? Jakarta. No, I'm not Jakarta Jakarta. is the capital. Yeah, right. Right. Yeah, Jakarta. yeah, Jakarta. Okay. So I take 5. Rồi giờ đếm hết đi con. Đếm này là Dạ không, con không lấy This one, này. no? Lấy sau đó thôi chú. So total how much? Cái này, 50,000. 50,000. Wow, Để người a lot. 5 5 vé vé. Dạ, hả? 5 Là vé. 50,000. Look good. Oh, this one 50,000. Dạ, dạ. Yeah. God bless you. Okay. Thank you. 550. Okay. Thank you. Don't mention it. Mà đồng minh lâu lâu đi gặp đồng minh. Halo guys, jadi hari ini kita mau ke kelenteng di negara Vietnam ini. Jadi seperti apa kelentengnya itu? Makanya ikutin di video saya. Oke teman-teman, jadi kelenteng yang akan kita tuju kali ini sudah sampai di tempat ini. Dan kelenteng ini merupakan kelenteng satu-satunya ada biksunya yang family dengan keluarga istri saya ini ya. Jadi setiap tahunnya kita pasti akan datang ke sini, kata istri saya. Jadi keluarganya pasti akan datang ke sini untuk menjenguk atau bermain ke tempat salah satu kelenteng yang ada di sini gitu ya. Jadi selain untuk berkunjung, mereka juga menyembah patung Buddha dan patung Bodhisattva di sini dan meminta pemberkatan kepada Sang Buddha dan juga Sang Bodhisattva gitu ya. Jadi setiap tahunnya untuk perayaan Imlek pasti mereka akan datang ke sini. Jadi teman-teman, dari tadi sudah saya memperlihatkan beberapa patung Buddha yang ada di luar sini ya. Ada patung Bodhisattva Dewi Kuan Im yang ini dalam bahasa Vietnam Chu Dai Bi ya. Dan juga yang pertama tadi ada Buddha Maitreya dan juga Buddha Amitabha. Ada juga Buddha penjaga neraka yaitu Ti Chang Wang Pusa dan sebagainya ya. Dan sekarang kita menuju ke dalam. Di dalamnya ini, yang paling belakangnya ini ada artal leluhur penjaga vihara ini dan beberapa leluhur yang udah pernah tinggal di kelenteng ini gitu ya. Jadi di atasnya ada beberapa fotonya dan di bawah juga ada papan namanya. Dan di sini adalah ya kayak guru-guru besar mereka gitu ya. Terus yang di sebelah sini adalah umat-umatnya. Jadi mereka juga ada yang bakar abu dan disembah di dekat viharanya. Terus kita langsung menuju ke depannya, itu ada beberapa kayak dewa-dewa Vietnam gitu ya, yang memakai pakaian tradisi Vietnam. Dan juga ada Buddha Amitabha ini pastinya. Dan di depannya ada kotak persembahan dan beberapa patung Buddha pada umumnya lah. Jadi teman-teman pasti udah tahu, udah familiar banget dengan patung-patung Buddha tersebut gitu ya.
Dan ini juga ada Buddha Sakyamuni ya, didampingin dengan Bodhisattva Dewi Kuan Im dan Dewi Marici ya kalau nggak salah itu. Terus di bawahnya ada baby Buddha Sakyamuni, dan di depannya lagi ada beberapa patung Buddha yang Buddha Sakyamuni, Buddha Amitabha, dan di depannya lagi ada Buddha Maitreya, dan di depannya ada angpau. Jadi itu angpaunya isinya itu adalah jimat ya. Dan ini juga ada Ti Chang Wang Pusa didampingin dengan penjaganya, penjaganya yang berkepala kuda dan sapi gitu ya, kerbau ya. Terus ini juga ada Wei Tao Pusa, dan di sini juga masih ada Ti Chang Wang Pusa dengan pengawalnya. Ya. Untuk keberuntungan, untuk hoki katanya. Jadi langsung ambil aja. Nggak boleh dibuka di sini, jadi harus buka di rumah. Nah, setelah kita menyembah beberapa patung Sang Buddha dan juga berdoa gitu ya, kita langsung ke belakangnya dan duduk di mejanya, kayak main lah, kayak kita lagi main ke rumah orang itu untuk makan dan ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ini adalah biksunya yang tiap tahunnya keluarga istri saya yang akan ketemu sama beliau gitu ya. Dan beliau juga akan menyajikan makanan berupa ya buah-buahan dan keripik apa ya itu namanya, kurang lebih keripik beras ya, keripik beras, iya keripik beras. Jadi ya kita langsung makan aja, terus duduk ngobrol ini itu, dan mereka juga memperkenalkan saya ini siapa, datang dari mana dan sebagainya gitu ya. Dan uniknya di sini ada beberapa buah yang nggak saya begitu kenal ya, dan di sini juga sangat famous banget dengan buah tersebut gitu ya. Nah, buah yang saya maksud itu adalah buah ini. Ini mereka sebut buah susu ya. Tapi kalau ini ditranslate ke negara Indonesia dan saya cari di Google, ini namanya adalah buah sawo duren gitu ya. Dan mereka pas buka itu di dalamnya itu kurang lebih kayak sawo gitu ya. Tapi dagingnya itu enggak kayak sawo. Kalau sawo kan di dalam dagingnya itu kan agak lembek ya. Kalau ini enggak lembek, ini dagingnya itu kurang lebih kayak makan longan atau lici gitu loh. Daging lici atau daging longan gitu, atau daging rambutan gitu. Jadi agak kenyal-kenyal gitu loh. Dan juga rasanya itu lumayan enak banget, membuat saya shock ya. Jadi ini merupakan kali pertamanya saya makan buah kayak gini di umur saya yang udah kepala 3 ini ya. Baru pertama kali nemuin buah yang kayak gini dan begitu enaknya gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat saya makannya sangat lahap banget. Jadi pokoknya enak banget lah. Kalau teman-teman bisa cari buah ini, teman-teman bisa cari ya, namanya itu sawo duren. Dan banyak banget ya airnya itu. Dan juga untuk penampilan luarnya itu kurang lebih kayak buah pir ya, atau buah apel gitu ya, kurang lebih. Tapi pas dibuka itu udah kelihatan sawo banget. Dan dagingnya itu lumayan tebel ya, lumayan kenyal gitu loh. Jadi enak banget sih untuk menganjal perut gitu ya. Kalau untuk menganjal perut buat kenyang itu ya lumayan kenyang juga sih kalau kita makan 2 biji ya. Jadi selain mengandung air yang banyak, juga buahnya ini cukup kenyang ya. Jadi udah kenyang, kenyal, dan juga airnya banyak banget. Jadi rekomen banget lah buat teman-teman kalau misalkan teman-teman mau cari buah ini ya, yang namanya sawo duren gitu ya. Jadi teman-teman bisa nikmatin buahnya dan bisa merasakan nikmatnya buah ini gitu. Dan juga sebenarnya cara makannya juga agak gampang ya. Teman-teman tinggal belah tengah aja, langsung pakai sendok, dicongkel kayak gitu aja makannya. Jadi kayak makan jelly gitulah, makan agar-agar.
Dan di sini sembari saya lagi memakan sawo duren, beberapa saudaranya lagi bercengkrama dan ngobrol-ngobrol sama biksunya yang menjaga kelenteng ini ya. Bercanda gurau lah, tanya ini tanya itu gitu. Jadi ada yang makan mangga muda juga ya. Dan beginilah pemandangannya. Dan akhirnya kita mau pulang dan dianterin sama biksunya. Dan juga sebelum kita pulang ke rumah, di pertengahan jalan kita mampir makan mie dulu ya, di tepi jalan gitu. Dan ini merupakan mie yang agak famous katanya di daerah sini. Namanya mie asin ya. Bukan mie asin banget ya, tapi namanya itu mie asin gitu loh. Nah, jadi mie Vietnam ini namanya mie asin. Jadi kita sekeluarga datang ke sini makan, dan menunya ini nggak ada bahasa Inggris, cuma ada bahasa Vietnam aja. Jadi saya kurang tahu ya. Jadi semua orderan sini adalah orderannya istri saya, dan makan bareng sama keluarganya gitu. Dan yang saya pesan ini adalah mie kuning ya, yang seafood punya. Sedangkan yang mereka makan itu adalah mie yang ada B2-nya gitu. Dan pas saya makan, mie-nya ini nggak terlalu menggugah selera buat saya ya. Mungkin karena rasanya itu nggak cocok dengan mie seafood ya. Harusnya kan pakai B2 lebih enak gitu ya. Tapi karena berhubung saya nggak makan B2, jadi saya milihnya seafood aja. Dan ini adalah daging bebeknya. Jujur untuk daging bebeknya ini sangat enak banget, karena mereka gorengnya itu sangat crispy banget ya. Saya bahkan habis makan satu, saya tambah satu lagi gitu loh. Jadi karena cuma bisa makan daging bebek ya, saya pesannya agak banyakkan dikit gitu loh, supaya buat perut saya agak kenyang gitu sih. Jadi enak banget sih untuk goreng bebeknya gitu ya. Nah, dan di sini saya mencoba untuk makan pangsit gorengnya, dan beruntung banget untuk pangsit gorengnya ini dagingnya adalah daging ayamnya. Jadi pas saya makan itu rasanya lumayan enak, walaupun nggak terlalu enak-enak amat ya, tapi lumayan enak gitu aja. Nah, terus sembari saya makan ada kakek-kakek menjual togel ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan kalau kita makan di warung makan, kebanyakan kan pengamen atau tukang minta-minta atau pengemis gitu ya. Tapi kalau di Vietnam ini agak beda gitu loh. Jadi kebanyakan yang menghampiri kita itu adalah penjual togel. Jadi teman-teman bisa lihat nih kejadian lucu saya bersama Mas Togel ini. $10? 10,000 Vietnamese. So take how many? Take 3. Vũng Tàu, 10 đi. Vũng Tàu, Vũng Tàu City. No, you just show the number, which number you want. I take 3 of this. So how? Three. I know, you look the number, which number you like. 16. 16? Oh, 16, okay. 16. Oh, 16 good, huh? Okay. What you like, number you like. 16, he say 16 man. This one, this 10,000. two. Rồi. 10,000. One ticket. One ticket, 10,000. 10,000 one ticket. Okay. This two. 10 đi. Or 10. 5. How many already? Now you South Korean, No. South Korean. Indonesia. Indonesia. Yeah, you know that? Huh? You know Trời, sao chú Indonesia? giỏi quá vậy? Jakarta. No, I know Jakarta Jakarta. is the capital. Yeah, right. Right. Yeah, Jakarta. Jakarta. Okay. So I take 5. Rồi giờ đếm hết đi cô. Đếm này là Dạ không, con không lấy This one, này. no? Lấy sau đó thầy chú. So total how much? Cái này, For this? 50,000. 50,000? Wow. A lot. 5 5 vé vé, dạ, à? 5 Là vé. 50,000. Oh, this one 50,000. Yeah. Okay. Yeah. God bless you. Okay. Thank you. Hai tiếp tục. Okay. Thank you.
Don't mention it. Mà đồng minh lâu lâu đi gặp đồng minh. Oke guys, jadi video saya cukup sampai di sini dulu, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir di video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendukung channel saya supaya lebih maju lagi ya. Dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.